Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Asesor Penilai dalam Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Dr. Subair SSI MKes, dosen tetap pada program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis, Universitas Migareski. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai syarat sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek tahun 2026. Pada video ini, saya akan menyampaikan teknik pengajaran saya pada mata kuliah Ilmu Penyakit Infeksi Tropis dengan membobot 2 SKS yang keseluruhan SKS teori. Ilmu penyakit infeksi tropis merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diajarkan di semester 3 atau genap yang menjadi salah satu mata kuliah persyarat dalam pemilihan semester lanjutan. Selain itu, mata kuliah ini dirancang untuk mendukung kompetensi analisis mikrobiologi khususnya bakteri penyakit infeksi tropis sebagai bagian dari visi program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan dengan memadukan pembelajaran secara teori. Pembelajaran secara teori dilakukan di dalam kelas dengan metode tatap muka di ruang kelas yang memfokuskan keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman. Selain itu, juga dilakukan diskusi kelompok kecil atau yang disebut dengan small group discussion untuk membahas dan memahami ruang lingkup ilmu penyakit infeksi tropis. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses melalui sistem Learning Management System atau yang disebut dengan LMS Edlink. Dalam laman tersebut, mahasiswa dapat mengunduh secara daring rencana pembelajaran semester atau yang disebut dengan RPS, rencana tugas mahasiswa RTM, dan mengunggah tugas-tugas mahasiswa selama perkuliahan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut dengan CPMK untuk mata kuliah Ilmu Penyakit Infeksi Tropis ini ialah membantu perencanaan penanggulangan dan pengendalian penyakit tropis. Kemudian, melaksanakan salah satu program pengendalian penyakit tropis di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu menerangkan konsep dan teori yang berhubungan dengan pengendalian penyakit tropis. Selanjutnya, adapun materi perkuliahan untuk ilmu penyakit infeksi tropis adalah pertama itu adalah konsep penyakit, mekanisme penularan penyakit infeksi, kemudian pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, kemudian penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, yaitu TBC, difteri, tetanus, demam tifoid, penyakit kusta, pes, antraks, dan leptospirosis. Kemudian penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, diantaranya adalah demam berdarah denggi atau DBD, chikungunya, campak, hepatitis, rabies, HIV/AIDS, flu burung, SARS, polio. Untuk penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit, antara lain malaria, kecacingan, filariasis, dan selanjutnya itu adalah sindrom penyakit menular, diantaranya adalah diare, infeksi saluran pernapasan akut yang disebut dengan ISPA, kemudian infeksi menular seksual disebut dengan IMS. Sistem pembelajaran yang akan saya lakukan dalam satu semester yaitu pada awal pertemuan, saya melakukan perkenalan untuk membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih fokus, giat, serta serius. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan berupa kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk modul perkuliahan, agar mahasiswa mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama satu semester ke depan. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan 3 komponen utama yang mengacu pada DIY, yaitu Delivery, Interaction, Assessment. Ini adalah 3 pilar utama yang digunakan untuk merancang, mengukur, dan mengevaluasi proses pembelajaran agar berjalan efektif. Di mana delivery berupa proses penyampaian materi pembelajaran, interaction yaitu proses diskusi dan tanya jawab, dan assessment berupa pemberian tugas atau kuis. Untuk sistem penilaian saya lakukan secara transparan dengan memberikan nilai secara langsung baik tugas maupun hasil ujian mahasiswa pada layanan Learning Management System atau yang disebut dengan LMS Edlink. Siakat di mana mahasiswa dapat mengakses penilaian tersebut menggunakan akun masing-masing mahasiswa.
Ada yang menjadi penilaian dalam perkuliahan baik secara teori maupun praktek. Pertama yaitu kehadiran diberi bobot 10%, kemudian keaktifan atau keterampilan diberi bobot 15%, kemudian respon diberi bobot 5%, kemudian laporan diberi bobot 20%, kemudian ujian tengah semester diberikan bobot sebesar 20%, dan yang terakhir adalah serta ujian akhir semester diberikan bobot sebesar 30%. Demikianlah penjelasan terkait teknik dan metode pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA atau yang disebut dengan DIA dalam perkuliahan biologi molekul terapan. Selanjutnya berikut cuplikan video proses pembelajaran mata kuliah biologi molekul terapan secara luring offline yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baiklah. Oke, alhamdulillah jadi baik semua ya. Jadi pada hari ini kita masuk ke materi berikutnya, itu materi yang ke pertemuan ketiga ya, yang berjudul tentang penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri penyebab tuberkulosis. Tapi sebelumnya kita masuk ke materi, kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing ya. Doa kita mulai. Oke, doa selesai. Selanjutnya sebelum kita masuk kita ke penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, kita absensi dulu ya untuk ini. Untuk absensinya kalian boleh masuk di siaket yang ada di Edlink. Sudah absensi? Sudah. Oke, sebelum kita masuk ke materi ini, kita mereview dulu ya materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya ya, yang berjudul tentang pencegahan dan penularan penyakit infeksi. Sedikit kita review penyakitnya, penularannya. Di sini kalau kita mereview penularan penyakit itu biasanya melalui apa? Ada yang bisa jawab? Oke, silahkan. Pas yang menjawab, untuk penularan penyakit itu secara umumnya biasanya itu bisa melalui bersin, kayak tuberkulosis dia bisa menular melalui air liur yang keluar saat bersin, batuk ataupun berbicara. Kemudian juga ada kayak penyakit HIV dan lainnya, dia menular melalui kontak seksual ataupun darah, Pak. Oke, betul sekali. Jadi kebetulan pada hari ini pertemuan ini kita akan membahas tentang penyakit tuberkulosis dan teman kita sudah menjelaskan sebagian umumnya tentang penularannya. Oke, jadi kita akan masuk ke dalam penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri tuberkulosis. Ada yang tahu TBC? Tidak ada. Nah, makanya saya hadir di depan kalian untuk menjelaskan apa itu TB ya. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang Mycobacterium tuberculosis itu merupakan kuman penyakit tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis ya, di mana penyakit ini bisa menyebabkan orang bisa sampai ke tahap selanjutnya itu meninggal kalau tidak diobati dengan pengobatan yang intens ya. Makanya orang yang sakit TBC itu biasanya pengobatannya setiap hari dan kurang lebih selama 6 bulan. Oke. Untuk mengetahui bentuk dari Mycobacterium tuberculosis ini, kita bisa lihat bahwa Mycobacterium tuberculosis ini bentuknya seperti batang atau basil. Boleh kalian bisa lihat di gambar depan, dia bentuknya batang yang memanjang, itu disebut dengan basil. Kemudian ukurannya itu 0,2 sampai 0,4 dikali 1,4 mikrometer. Jadi ukurannya sangat kecil, jadi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi matanya harus pakai mikroskop ya, supaya bisa dilihat. Kemudian Mycobacterium tuberculosis ini biasanya tahan terhadap asam. Makanya biasanya dilakukan pewarnaan BTA. Oke. Kemudian Mycobacterium tuberculosis ini memiliki dinding sel yang tebal yang disebut dengan asam lemak mikolat. Oke, jadi asam lemak mikolat ini. Kemudian selain itu Mycobacterium tuberculosis ini sifatnya patogen. Kalau patogen artinya bisa menyebabkan sakit atau infeksi yang parah ya.
Oke, jadi inilah morfologi dari Mycobacterium tuberculosis. Oke, jadi ini gambar organel-organel selain paru. Jadi Mycobacterium tuberculosis bukan cuma paru yang diserang, tetapi ada juga organel-organel di bagian tubuh kita yang dia serang. Salah satu contohnya adalah kulit. Jadi ini organ-organ semua ya. Kulit, kemudian mata, kemudian ada otak, kemudian ada hati, kemudian ada ginjal dan lain sebagainya. Inilah bentuk organ-organ yang disebabkan oleh yang sudah terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi kalian bisa lihat gambarnya di atas, ada mata ataupun kulit serta otak ya. Jadi ini gambarannya. Jadi ini pengetahuan umum buat kalian bahwa bukan cuma ada di paru-paru, tetapi hampir di semua organ-organ tubuh kita. Ketika kita terinfeksi oleh penyakit TBC, maka dia akan menginvasi organ-organ lainnya. Selain paru-paru, ada otak, kulit, dan ginjal, dan lain sebagainya. Oke, untuk struktur pertahanan dari Mycobacterium tuberculosis, jadi dia memiliki dinding. Di dalam dinding sel tuberculosis ini, dia memiliki dua perlindungan. Perlindungan pertama paling bagian luar itu disebut dengan Arabina galactan mycolat. Jadi ini perlindungan luar. Kemudian perlindungan dalamnya itu disebut dengan peptidoglican. Jadi ada dua lapisan sehingga ini kuat. Makanya dia sangat sulit untuk ini obat-obat yang biasa ya, karena dia memiliki dua perlindungan. Oke, jadi Mycobacterium tuberculosis ini tumbuh pada lingkungan yang kaya O2 atau yang disebut dengan aerob obligat. Nah itu ya, jadi saya kira kalian sudah tahu istilah-istilah ya. Kemudian Mycobacterium tuberculosis ini dapat ditumbuhkan secara in vitro. Atau secara in vitro artinya bisa di luar tubuh. Jadi bisa di dalam lab dan lain sebagainya. Kemudian Mycobacterium tuberculosis ini sifatnya dorman dalam jaringan. Jadi dia bisa tumbuh dalam hidup dalam tubuh kita tanpa melakukan aktivitas dan tidak menunjukkan gejala-gejala TBC. Jadi dia berdiam diri dalam tubuh kita. Makanya ketika sistem imun kita menurun, kemudian yang Mycobacterium yang dorman ini akan keluar dan menyebabkan suatu infeksi atau penyakit disebut dengan tuberkulosis. Kemudian Mycobacterium tuberculosis ini pertumbuhannya lambat ya. Kalau bakteri-bakteri lain itu 1 menit, 1 jam mungkin itu dia cepat pertumbuhannya. Kalau Mycobacterium tuberculosis itu lama, kurang lebih 20 jam baru bisa lagi membelah. Jadi dari 1 menjadi 2 dia butuh lagi 20 jam untuk bisa menghasilkan satu Mycobacterium tuberculosis. Kemudian Mycobacterium tuberculosis ini menyebar lewat udara. Makanya kalau kalian batuk, hati-hati harus ditutup mulutnya supaya penyakitnya tidak tersebar. Kemudian Mycobacterium tuberculosis ini bertahan hidup di tempat yang gelap dan lembab. Salah satu contohnya ini ruangan. Jadi kalau ada salah satunya di sini yang terindikasi TBC dan batuk, maka inilah ruangan yang dia suka. Karena kenapa? Lembab. Jadi dia tidak panas, makanya dia bagus untuk pertumbuhannya. Makanya hati-hati teman-temannya, pasti akan kena. Karena inilah ruang yang paling disukai. Kemudian Mycobacterium tuberculosis ini cepat mati dengan sinar matahari langsung. Makanya kalau ada terindikasi penyakit TB, biasakan berjemur di bawah sinar matahari karena dia akan cepat mati Mycobacterium tuberculosisnya. Jadi ruangan-ruangan itu harusnya bisa cahaya masuk supaya aman dari Mycobacterium tuberculosis. Kemudian selanjutnya penyebaran bakteri tuberkulosis. Jadi penyebarannya itu melalui percikan dahak yang mengandung bakteri TB masuk ke tubuh melalui saluran pernapasan atau yang disebut dengan jalur inhalasi. Kemudian
di dalam tubuh kita, ketika sistem imun kita menurun, maka Mycobacterium tuberculosis ini akan menyerang tubuh kita dan menyebabkan penyakit. Selain paru-paru yang diserang, masih ada organ yang lain seperti kelenjar getah bening atau limfa, kemudian saluran kemih, kemudian paru-paru, kulit, pencernaan, dan otak. Dia itu akan menyebar ke seluruh organ kita. Makanya kalau kalian terindikasi, cepatlah datang ke dokter supaya bisa mencegah lebih dini. Kemudian, ini salah satu contoh atau gambaran orang yang batuk. Ketika batuk ini ribuan bahkan puluhan ribu Mycobacterium keluar bersama dengan air batuk kalian. Nah, itu yang keluar akan menyebar di udara. Ketika kalian batuk dan bersin di depan orang, maka otomatis akan ada yang masuk ke dalam tubuh si orang tersebut. Makanya kalau batuk harus ditutup ya, ataukah bersin ya, supaya aman. Oke, jadi ini ciri gambarnya ya. Kalau secara umum kita tidak bisa lihat, tapi kalau pakai lensa ini kalian lihat itu berapa ribu yang keluar. Kemudian faktor yang mempengaruhi keterpaparan terhadap penyakit ini paling utama itu adalah faktor ekonomi, masalah keuangan. Jadi biasanya faktor ekonomi ini biasanya orang memiliki tempat tinggal yang berdempet-dempetan, yang kumuh, kemudian rumahnya kecil, tidak ada sirkulasi udara, sama tidak ada ventilasi. Inilah tempat yang disuka oleh Mycobacterium tuberculosis. Makanya kalau kalian punya rumah, kalau perlu perbanyak ventilasinya supaya terjadi sirkulasi udara yang bagus. Oke. Kemudian yang kedua adalah status gizi. Jadi status gizi ini berhubungan dengan sistem imun. Jadi kalau kalian kekurangan nutrisi, maka sistem imun kalian akan menurun. Nah, disitulah Mycobacterium tuberculosis akan menginfeksi tubuh kalian, menyebabkan terjadinya penyakit tuberkulosis. Kemudian umur. Nah, yang ketiga ini umur. Jadi umur ini tuberkulosis bisa terjadi pada usia muda atau produktif, usia yang produktif antara 15 sampai 50 tahun. Kenapa umur yang muda-muda biasa kena penyakit TB? Itu karena pergaulannya. Pergaulannya antara satu dengan orang yang lain. Kita tidak tahu bahwa yang lain itu berpenyakitan dan lain sebagainya. Kemudian tapi yang perlu di sini dilihat adalah usia lanjut atau yang di atas 55 tahun itu. Kenapa? Karena orang yang berumur biasanya sistem imunnya sudah menurun juga sehingga mudah terkena penyakit. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin itu condongnya pada laki-laki. Karena kenapa? Dia sering minum, peminum, kemudian dia merokok. Inilah yang bisa menurunkan sistem imun dibandingkan dengan wanita. Sehingga laki-laki lebih mudah terpapar oleh penyakit TB. Oke. Pemahaman atau sebab-sebab kegagalan dalam menanggulangi penyakit TBC. Jadi pertama adalah pemahaman mengenai pengobatan. Jadi kemudian yang kedua, rasa sakit waktu disuntik dan ketika penyuntikan yang terlalu sering, maka seringkali membuat si penderita mengundurkan diri untuk diobati. Ingat, untuk TB ada dua pengobatannya, ada oral dan injeksi. Jadi kalau oral itu masih aman karena dia minum obat, sedangkan injeksi itu adalah disuntik. Maka inilah kalau kita selalu setiap hari disuntik, maka itulah biasa menyebabkan orang tidak mau lagi berobat. Kemudian yang ketiga, si penderita merasa terlalu cepat sembuh padahal pengobatan belum tuntas. Biasanya kalian minum obat dianjurkan sama dokter 1 minggu, tapi baru 3 hari sudah sehat, maka kalian hentikan padahal sudah dianjurkan sampai 1 minggu minum obatnya. Nah, itu salah satu ya. Kemudian alasan jarak puskesmas atau rumah sakit yang jauh ini ya menyebabkan ya, karena terlalu jauh makanya malas orang berobat. Terakhir, biaya pengobatan yang kurang terjangkau untuk sebagian orang. Ini persepsi orang yang salah. Padahal obat TBC itu adalah gratis. Jadi ini persepsi orang-orang yang salah. Makanya sebagai tenaga TLM dan lain sebagainya, kalian harus mencerdaskan masyarakat. Kemudian tanda-tanda TBC. Jadi saya kira kalau tanda-tanda TBC ini paling umumnya,
Pertama, batuk lebih dari 4 minggu. Nah, jadi kalau ada yang batuk lebih dari 4 minggu, siap-siap ya. Nah, kalian akan didiagnosis. Kemudian batuk menahun dan berlendir, terutama waktu bangun tidur. Kemudian panas ringan pada sore hari dan berkeringat pada malam hari. Terdapat rasa sakit pada dada atau punggung atas. Berat badan turun. Mudah-mudahan tidak ada berat badannya turun di sini. Oke, aman. Kemudian pada anak-anak seringkali dapat diraba di tepi kanan atau kiri leher. Terdapat benjolan atau pembengkakan kelenjar-kelenjar ya. Jadi kalian bisa raba-raba di sini. Kalau ada pembengkakan, hati-hati. Tapi hati-hati, selain itu ketika luka juga biasa terjadi pembengkakan di sini. Jadi jangan samaratakan. Kemudian pemeriksaan. Pemeriksaan ada pemeriksaan yang kita dapatkan itu pemeriksaan mikroskopik, yaitu berupa BTA. Kemudian pemeriksaan kultur BTA dengan menggunakan medium padat LG. Nah, ini ya. Kemudian pemeriksaannya itu kalau kita lihat dari LGA itu ini hasilnya ya. Jadi ini gambarannya pertumbuhan yang putih ini. Kemudian kalau ini adalah sudah mengalami pertumbuhan, ini seperti kol ya. Oke. Kemudian yang lainnya itu caranya itu baktek radiometrik. Nah, kemudian ini adalah alatnya. Kemudian ada MJIT. Nah, ini Mycobacterial Growth Indicator Tube atau disebut dengan MJIT. Nah, ini alatnya yang bisa kita lihat di atas. Kemudian deteksi molekuler atau TCM, tes cepat molekuler. Oke, jadi ini ada biosafety level 3 untuk pemeriksaannya, atau kalau ada yang mau periksa sputumnya, kita pakai lab yang biosafety ya. Kemudian tindakan pencegahan yaitu meningkatkan pendidikan kesehatan, kemudian tersedia sarana kedokteran pemeriksaan penderita kontak atau suspek, kemudian pemeriksaan dan pengobatan dini bagi penderita kontak, suspek ataupun perawatan. Kemudian pengobatan preventif yaitu pemberian pengobatan INH, kemudian ada BCG, vaksinasi diulang 5 tahun, kemudian pada 12 tahun akan dilakukan lagi. Kesimpulan, jadi pada kesimpulan pada materi ini adalah kita akan mengetahui etiologi dan penularannya, di mana TBC ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan menular melalui droplet nuklei saluran napas. Jadi ini ya etiologi penularannya. Kemudian diagnosisnya ditegakkan melalui kombinasi gejala klinis, radiologi dan pemeriksaan mikrobiologis, BTA, kultur dan TCM. Kemudian perjalanan penyakit infeksi dapat tetap laten bertahun-tahun sebelum berkembang menjadi TB aktif bergejala. Kemudian tata laksana pencegahan, pengobatan OAT teratur minimal 6 bulan serta vaksinasi BCG dan PPI menjadi kunci pengendalian TBC. Oke. Untuk hari ini ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan. Pak, apakah pemeriksaan tuberkulosis bisa dilakukan di laboratorium biasa tanpa fasilitas khusus? Oke, betul. Bagus ini pertanyaannya. Jadi untuk pemeriksaan TBC ini kalau bisa dilakukan di lab-lab yang sudah berstandar yang menggunakan BSL 3. Karena lab itu dia memiliki tekanan negatif sehingga tidak terjadi kontaminasi dari luar. Sehingga orang-orang bisa aman, safety. Tetapi kalau labnya tidak memadai, tidak sampai bisa membeli alat-alat BSL dan lain sebagainya, maka kita memilih lab-lab di mana lab itu kita bangun yang bisa masuk udara ataupun bisa masuk cahaya matahari panas yang bisa membunuh Mycobacterium tuberculosis tersebut. Oke? Masih ada atau sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, terima kasih untuk hari ini. Jadi untuk perkuliahan kita lanjutkan minggu depan dengan judul yang sama, yaitu tapi bakteri yang berbeda. Kalau yang ini hari ini adalah judulnya tentang Mycobacterium tuberculosis, tapi kalau untuk minggu depan kita pakai bakteri pertussis, oke, dan leprai. Jadi mungkin itu untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah ilmu penyakit infeksi tropis dengan materi penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Penyebab penyakit TBC, program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis, Universitas Megareski. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.